Halo anak-anak kelas 3, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini, kalian bersama Pak Jo akan belajar tentang apa yang dinamakan perubahan energi. Oke, anak-anak, untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang perubahan energi, mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, anak-anak, let's go. Oke, halo anak-anak, bisa melihat Pak Jo ada di sini. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang perubahan energi. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki subtema yang kedua. Subtema yang pertama sudah beres kemarin, jadi sekarang kita masuk ke subtema yang kedua. Oke, apa itu perubahan energi, anak-anak? Nah, perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Itulah yang dimaksud dengan perubahan energi. Nah, di sini sebelum kita masuk ke perubahan energi, Pak Jo akan menjelaskan macam-macam energi yang ada di dunia ini, anak-anak. Oke, apa saja? Yang pertama ada energi cahaya. Oke, energi cahaya itu berfungsi untuk menerangkan tempat yang gelap. Nah, seperti ini bentuknya anak-anak, ini disebut energi cahaya. Energi cahaya itu bersumber dari matahari, anak-anak. Ketika matahari datang di pagi hari, dia mengeluarkan cahaya yang menerangkan seluruh dunia. Nah, itulah yang disebut dengan energi cahaya. Oke, energi yang kedua ada energi panas, anak-anak. Nah, ini adalah energi panas berasal dari matahari. Ketika kalian keluar di siang hari, kalian tentunya akan merasa panas, anak-anak. Nah, itulah energi panas. Panasnya dipancarkan oleh matahari. Selain dari matahari, dari api. Coba tangan kalian dekatkan ke api, pasti kalian akan merasa panas. Itulah energi panas berasal dari api dan matahari. Oke, yang ketiga ada energi air, anak-anak. Energi air itu sudah ada di dunia ini setelah dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum Pak Jo lahir, sebelum kalian lahir, air sudah ada di dunia ini. Nah, air berasal dari tanah, anak-anak. Nah, lalu dari sungai atau laut yang ada di dunia ini. Nah, lantas energi air yang ada di rumah kita itu berasal dari mana, anak-anak? Ya, energi air yang ada di rumah kita juga berasal dari tanah, tetapi dibuat sumur dulu. Jadi sumur digali ke dalam hingga ada air baru dijadikan sumur. Lalu yang kedua ada PDAM, anak-anak. PDAM ini tempat di mana air itu berkumpul. Air dari seluruh dunia itu diambil ke PDAM, lalu diserahkan ke rumah-rumah atau dialirkan ke rumah-rumah kalian. Oke, jadi air dapat dari sumur atau PDAM, anak-anak. Yang keempat, ada energi listrik, anak-anak. Nah, energi listrik itu didapat dari petir atau dari awan hujan yang mengeluarkan petir. Lantas, energi listrik yang ada di rumah itu berasal dari mana? Nah, yang pertama itu berasal dari PLN atau pembangkit listrik negeri. PLN ini mengambil listrik dari segala penjuru negeri. Entah dari petir, entah dari PLTA, diambil semua oleh PLN lalu dikumpulkan dan lalu dialirkan ke rumah kalian masing-masing. Jadi listriknya dapat dari Oke, selanjutnya yang kelima energi angin atau uap. Nah, ini angin dan ini uap, anak-anak. Sebenarnya berbeda tetapi sama-sama saja akan berubah menjadi angin nantinya. Oke. Yang keenam ada energi gerak, anak-anak. Nah, energi gerak itu apa? Energi gerak itu berasal dari semua benda yang bergerak. Entah kalian jalan, entah kalian berlari, itu menghasilkan energi gerak. Mobil, motor juga itu menghasilkan energi gerak. Ketika mereka bergerak, mereka menghasilkan energi gerak. Jadi semua benda yang bergerak itu bisa menghasilkan energi gerak. Selanjutnya yang keenam ada energi bunyi. Nah, energi bunyi itu berasal dari semua benda yang menghasilkan suara. Contohnya ada lonceng, ketika dipukul-pukul, digoyangkan, itu akan menghasilkan suara bunyi, anak-anak. Yang kedua ada bel. Bel ketika ditekan akan mengeluarkan bunyi. Nah, itulah yang disebut energi bunyi. Selanjutnya ada energi kimia. Nah, apa ini energi kimia? Contohnya itu baterai. Energi kimia itu adalah energi yang dibuat oleh manusia. Ini ada contohnya baterai. Lalu ada aki mobil. Ini aki mobil itu untuk menggerakkan mobil atau motor.
Oke. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam sumber energi, kita bisa mengetahui selanjutnya tentang perubahan energi. Nah, Pak Jo ingin menunjukkan beberapa perubahan energi di kehidupan sehari-hari anak-anak agar kalian bisa lebih memahami tentang perubahan energi. Yang pertama, itu ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini bentuknya seperti ini anak-anak. Ini PLTA yang berbentuk kecil kalau di dunianya, itu besar anak-anak. Seperti apa? Lihat nomor 1 dan nomor 2 anak-anak. Itu adalah air yang mengalir, lalu kita bisa melihat nomor 3 itu adalah generator. Nomor 3, 4, dan 5 itu adalah generator yang menghasilkan listrik. Jadi arus air itu menggerakkan generatornya anak-anak sehingga menghasilkan listrik yang ada di nomor 6. Nah, listrik akan mengalir ke situ, lalu listrik tersebut akan ditampung di PLN anak-anak. Seperti itu. Lalu contohnya kedua, ada perubahan energi listrik. Nah, ini pasti kalian pada tahu nih. Yang pertama, energi listrik itu digunakan untuk menyalakan lampu atau alat elektronik lainnya. Contohnya ini lampu, ketika energi listrik digunakan menyalakan lampu, lampunya akan membuat atau menghasilkan energi cahaya yang menerangi rumah-rumah kalian anak-anak. Jadi dari listrik berubah menjadi energi cahaya. Oke. Selanjutnya ada perubahan energi air anak-anak. Nah, bisa diperhatikan bahwa matahari sedang menyinari laut atau air. Nah, di sini ketika matahari menyinari air, air tersebut akan menguap anak-anak. Menguap dan berubah menjadi energi uap atau nantinya akan menjadi angin seperti ini anak-anak. Jadi dari air ketika dipanasi oleh sinar matahari akan berubah menjadi uap dan menjadi angin. Oke, selanjutnya ada perubahan energi gerak. Nah, lihat anak-anak, perhatikan ketika kita memakai palu dan memukul-mukul si pakunya. Jadi kita menggerakkan palu untuk memukul pakunya akan menghasilkan energi bunyi. Jadi pukulan palu itu akan menghasilkan energi bunyi. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan energi gerak anak-anak. Jadi dari kita menghantam paku, menggunakan palu, akan menghasilkan energi bunyi anak-anak. Oke. Nah, tadi itu merupakan penjelasan dari perubahan energi. Ajo harap kalian mengerti. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa mengulangi video ini anak-anak, sehingga kalian bisa lebih paham mengenai perubahan energi. Oke, untuk sekarang kita akan melakukan percobaan perubahan energi di rumah anak-anak. Jadi kita akan mengamati percobaan perubahan energi yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, untuk penjelasannya, Pak Jo akan memberikan kalian LKS. LKS diberikan bersama dengan video ini anak-anak. Jadi kalian bisa membacanya, percobaan apa yang akan kita lakukan. Oke, semoga kalian bisa melakukannya. Jika tidak mengerti, kalian hubungi saja Pak Jo. Oke anak-anak, semangat melakukan percobaannya. Sampai jumpa di lain waktu ketika pembelajaran Pak Jo kembali. Oke anak-anak, bye-bye. See you. Thank you.